Drama ini dimulai dengan seorang perencana keuangan bernama Kang Ho-young yang telah kembali dari Amerika Serikat ke Korea Selatan setelah 10 tahun. Ia pergi ke sebuah restoran tempat ia bertemu dengan cinta pertamanya, Lee Hong-ju. Hong-ju mengira Ho-young adalah teman kencan butanya. Hong-ju tidak mengenali Ho-young kala itu. Ketika teman kencan Ho-young yang sebenarnya Oh Mi-soo muncul, ia pergi mencari pria yang dijodohkan temannya. Mi-soo duduk di seberang Ho-young dan memperhatikan bagaimana Ho-young menatap Hong-ju. Ia bertanya apakah Ho-young mengenalnya dan mengetahui bahwa keduanya bersekolah di sekolah menengah yang sama. Hong-ju dan teman kencannya meninggalkan restoran untuk pergi ke tempat lain, dan Ho-young mengikuti mereka, bertanya-tanya mengapa Hong-ju tidak mengenalinya. Ho-young dan Hong-ju mengakhiri kencan mereka masing-masing malam itu dan sedang dalam perjalanan kembali ke rumah masing-masing. Saat terjebak macet, Ho-young melihat Hong-ju duduk di halte bus dan teringat kembali saat mereka kedua masih di sekolah menengah atas. Kilas balik memperlihatkan Hong-ju memberikan surat cinta kepada Ho-young, memintanya untuk membalas suratnya. Kembali ke masa kini, Ho-young melihat Hong-ju sedang makan camilan di kedai tteokbokki dan menghampirinya. Ho-young mencoba mengobrol sebentar dengan Hong-ju dan menyadari bahwa Hong-ju sengaja menghindarinya. Hong-ju akhirnya bertanya kepada Ho-young apakah dia berhubungan dengan teman sekelas mereka. Dia meminta nomor telepon Ho-young dan menyarankan agar dia bertemu dengan teman-teman lamanya saat dia berada di kota. Hong-ju menyatakan bahwa teman-teman Ho-young mungkin merindukannya saat dia pergi. Dia bertanya-tanya apakah Hong-ju juga merindukannya. Hong-ju terkejut dan memuntahkan kaldu ikan yang diminumnya ke mantul Ho-young secara tidak sengaja. Hong-ju membayar pemilik kios untuk makanan ringan dan meminta Ho-young menggunakan sisa uang recehnya untuk mencuci mantulnya sambil bergegas naik bus pulang. Pemilik kios memberi Ho-young kembalian yang jumlahnya memalukan, yaitu 500 won. Pemilik kios memberitahu Ho-young bahwa mobilnya diderek karena ia salah memarkirkannya di seberang halte bus. Dulu saat keduanya masih di sekolah menengah, Ho-young bertemu Hong-ju untuk pertama kalinya saat dia sedang tidur di dalam bus perjalanan ke sekolah. Sopir bus meminta Ho-young untuk membangunkan Hong-ju. Dalam perjalanan mereka ke dalam sekolah, Hong-ju mencoba memanfaatkan cedera pergelangan kaki Ho-young untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman karena terlambat. Dia juga memanfaatkan momen itu sebagai kesempatan untuk menaruh novel romannya di tas Ho-young. Guru tersebut menegur Hong-ju karena terlambat tetapi mengizinkan Ho-young untuk masuk ke dalam sekolah tanpa hukuman apapun. Hong-ju kesal saat melihat Ho-young tersenyum saat dia dihukum karena terlambat. Selama pelajaran matematika, guru tersebut memuji Ho-young karena menjadi siswa terpandai di kelas. Ho-young menemukan novel roman yang ditulis oleh seseorang bernama Bang Juno di tasnya. Pada saat yang sama, Hong-ju berada di taman bersama temannya, Hye-ji. Hye-ji memberitahu Hong-ju bahwa ia menyukai Ho-young. Hong-ju menyatakan bahwa ia tidak menyukai Ho-young karena ia bersikap jahat padanya pagi itu, tetapi Hye-ji meminta bantuan temannya. Hye-ji meminta Hong-ju untuk memberikan surat cinta kepada Ho-young atas namanya. Hong-ju menurut dan meminta Ho-young untuk membalas surat temannya. Ho-young terkejut dengan kejadian itu dan menganggap Hong-ju menarik. Kembali ke masa sekarang, ketika Hong-ju menceritakan percakapannya dengan Ho-young kepada Hye-ji, Hye-ji yang telah mengalami perubahan kecantikan selama bertahun-tahun meminta Hong-ju untuk berperan sebagai dewa asmara dan menjodohkannya dengan Ho-young. Hye-ji bertanya kepada Hong-ju tentang kencannya dan bertanya-tanya mengapa Hong-ju tidak mau mencoba berkencan dan menjalin hubungan. Keesokan harinya di kantor paman Baekwook, Ho-young mendapatkan telepon dari Hye-ji yang mengajaknya untuk minum-minum sebagai perayaan kembalinya Ho-young ke Korea. Tanpa ragu, Ho-young setuju untuk bertemu dengan Hye-ji, Hong-ju, dan teman mereka lainnya Sang-pil untuk minum. Pada malam berani, Hye-ji muncul di restoran Sang-pil dengan dandanan yang menawan. Sang-pil merasa aneh karena seorang guru bahasa Inggris SMA berpakaian merah muda. Ho-young muncul. Sang-pil memeluk teman lamanya dan ketiganya mulai minum sementara Sang-pil juga melayani para tamu. Ho-young menjadi cemas saat menunggu Hong-ju muncul. Sementara itu, bos Hong-ju, produser Lee, memintanya untuk memberikan hadiah kepada Direktur Kim yang sedang menghadiri pesta setelah salah satu proyeknya. Hong-ju pergi ke pesta dan memberikan hadiah itu kepada Direktur Kim atas nama bosnya. Sutradara Kim memaksa Hong-ju untuk menginap dan minum-minum, dan memperkenalkannya kepada Bang Juno, cinta pertamanya dan penulis novel favorit Hong-ju saat ia masih remaja. Beberapa jam kemudian, Hye-ji mabuk dan pingsan di meja sementara Ho-young menunggu Hong-ju datang. Beberapa saat kemudian, Hong-ju muncul di restoran dalam keadaan mabuk. Akhirnya, Sang-pil meminta Ho-young untuk mengantar Hong-ju pulang karena mereka tinggal berdekatan. Ho-young mengantar Hong-ju pulang dan keduanya melewati sekolah menengah atas mereka dan mengobrol tentang pertemuan pertama mereka. Hong-ju memperhatikan bahwa Ho-young sekarang lebih banyak tersenyum dibandingkan saat mereka masih remaja.
Huyong dan Hongju membicarakan tentang cinta pertama dan Hongju membandingkan perasaan itu dengan makanan beku. Hongju yang terbangun setelah kejadian buruknya karena mabuk pada malam sebelumnya. Ia ingat mabuk di pesta Direktur Kim dan ingat pergi ke restoran Sangpil. Kesal dengan Juno karena tiba-tiba muncul dalam hidupnya, Hongju di masa kini merasa malu saat mengingat kembali interaksinya dengan Huyong. Hyeji datang ke rumahnya untuk menyuap Hongju dengan makanan untuk mengetahui apa yang telah dilakukannya malam sebelumnya. Hyeji marah ketika dia mengetahui bahwa Juno telah kembali ke Korea Selatan setelah meninggalkan Hongju. Hyeji kesal dan keberaniannya untuk muncul di depan Hongju setelah apa yang telah Juno lakukan. Pada saat yang sama, Huyong meyakinkan Paman Baek untuk menelpon Hongju dan mengajaknya jalan-jalan keesokan harinya. Karena Hongju tinggal di atap rumah Paman Baek, Hongju, Hyeji, dan Paman Baek sangat akrab. Paman Baek menelpon Hongju untuk memintanya menemani keponakannya berkeliling di Seoul. Keesokan harinya, Hongju datang ke rumah Paman Baek sambil memikirkan keponakan Paman Baek yang masih kecil. Tetapi yang keluar adalah Huyong. Hongju terkejut dan menolak Huyong untuk berkeliling bersama. Namun karena Huyong memaksa, akhirnya Hongju setuju. Di taman bermain, Hongju mengajak Huyong menaiki berbagai wahana dan menyadari bahwa Huyong lebih banyak tersenyum daripada saat mereka masih di sekolah menengah. Setelah itu, keduanya memakai hanbok dan keduanya berfoto bersama. Saat keduanya hendak pulang, hujan mulai turun. Di dalam mobil, Hongju melihat foto-foto yang telah mereka ambil. Huyong memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Hongju dan mengajaknya ke Sungai Han, berharap bisa makan ayam goreng sambil menyaksikan lampu-lampu malam. Karena hujan, Huyong dan Hongju menyaksikan Sungai Han dari dalam mobil tanpa ada kios ayam yang terlihat. Dalam perjalanan pulang, Hongju dan Huyong terus saling melirik. Begitu mereka tiba di luar rumah Paman Baek, Huyong meraih lengan Hongju untuk melindunginya dari hujan. Hongju merasa canggung dan meminjam payung untuk pulang. Huyong mengajaknya untuk makan ayam goreng bersama. Hongju setuju, tetapi kembali ke rumah bertanya-tanya bagaimana suasana antara dirinya dan Huyong tiba-tiba berubah. Kilas balik dari masa SMA memperlihatkan Hongju memarahi Huyong dan mengancam akan menendangnya karena mengabaikan surat cinta Hyeji. Huyong memberitahu Hongju bahwa tidak menanggapi suratnya adalah caranya untuk menolak perasaan Hyeji. Seluruh sekolah mengetahui kejadian itu. Suatu hari, Huyong sedang berada di perpustakaan ketika ia mendapati Hongju sedang tidur siang. Huyong membaca surat permintaan buku yang ditulis Hongju. Ia mengeditnya sehingga perpustakaan sekolah akan membeli buku yang ingin dibaca Hongju. Kembali ke masa sekarang, pagi sudah tiba. Hongju mulai bekerja seperti biasa dan dipanggil ke kabin bosnya. Bos Hongju memberitahunya bahwa dia akan bekerja dengan seorang penulis untuk proyek animasi baru perusahaan mereka. Dia mendapati dirinya menatap Juno yang merupakan penulis novel yang akan dia garap untuk proyeknya. Kilas balik dari 3 tahun lalu menunjukkan bahwa Juno meninggalkan Hongju tanpa memberitahu kemana dia pergi. Hongju mengejarnya di bandara tetapi tidak mendapatkan tanggapan darinya. Hongju di masa kini yang masih terluka oleh kejadian itu menolak untuk menawarkan bantuan apapun kepada Juno dan setuju untuk memproduksi proyek animasinya sendiri. Setelah itu, Hongju mengobrol dengan Juno di kafe terdekat. Juno memberitahu Hongju bahwa dia kembali untuknya dan menjelaskan bahwa dia tiba-tiba meninggalkan negara itu untuk meneliti novel barunya. Hongju memberitahu Juno bahwa tidak masalah mengapa dia kembali karena mereka tidak lagi bersama. Juno berpendapat bahwa mereka tidak resmi putus yang berarti bahwa mereka masih bersama. Pada saat yang sama, Huyong melihat Hongju di kafe bersama Juno. Paman Baek memberitahu dia bahwa pria itu adalah mantan pacar Hongju yang telah menghancurkan hatinya. Hongju meninggalkan kafe dan Juno mengikutinya saat mereka bertemu dengan Paman Baek dan Huyong. Juno mencoba meraih tangannya dan membujuknya untuk berbicara dengannya tetapi dia menariknya. Huyong menengahi pembicaraan dan meraih tangan Hongju sambil berpura-pura menjadi pacarnya. Hongju menggunakan kesempatan itu dan berjalan pergi sambil bergandengan tangan dengan Huyong.